pengen menambah biar ada greget lagi dikit gitu, megang tanggung jawab yang gede gitu. Coba-coba ya dari awal ya. Enggak sih coba-coba tapi coba-coba. Bulan Bora ya. Ini namanya Maha Abinaya, besar semangat yang besar. Semangat yang besar. Besar ini dia besar. Kita akan menerapkan PSBB. Jadi Warmadewa sekarang hari ini nerapin yang namanya PSBB. Ada yang tahu nggak PSBB apa? Enggak. Ada yang tahu? Belum. Jadi PSBB Podcast Santuy bersama BEM. Jadi sebelum kita lebih lanjut, aku perkenalin diriku sendiri dulu sebelum mengenalin mereka berdua. Jadi aku Satria Perwira, di sini aku akan menjadi host dari PSBB ini. Nah, jadi teman-teman belum tahu kan mereka berdua ini siapa? Para betina dan jantan ini. Belum tahu kan mereka itu siapa? Langsung aja. Siapa nama Anda? Oke, aku perkenalkan diri. Iya. Senyum sedikit. Dari tadi aku udah senyum. Dari tadi udah senyum. Mungkin saya perkenalkan diri sedikit. Mungkin mahasiswa Warmadewa yang tahun 2020 udah banyak yang tahu ya. Dia itu orang tua mahasiswa. Aku siapa? Karena belum ada yang tahu kan. Perkenalkan diri. Mahasiswa. Jabatan juga ya. Nama saya Imade Yudi Dwi Payana, tapi di kampus sering dipanggil Bagong. Bagong, kok bisa dipanggil Bagong? Nama ikan. Ya panjang ceritanya, kalau itu diceritain panjang jadinya. Oh, panjang jadinya. Ya, Anda cukup tahu itu sering dipanggil gitu. Itu Bagong. Ya, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa. Jadi kebetulan sekarang saya dipercayai sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Warmadewa tahun 2020-2021. Dan di sebelahnya siapa? Oke, perkenalkan. Aku Nigustia Ima Shinika Dewi, biasa dipanggil Gekmas, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi? Iya. Udah bayar SPP? Udah bayar. Udah. Jadi di sini kita gratis di sini. Gratis sekolah di sini, sekolah. Astukara ya. Nah, jadi teman-teman di sini ada Presiden BEM Universitas Warmadewa, dan di sebelah kita yang cewek satu-satunya merupakan wakil dari Presiden BEM Universitas Warmadewa. Kenapa kita mengundang mereka berdua? Karena kita tidak punya biaya untuk mengundang orang lain. Jadi buat teman-teman yang mau donatur, boleh silakan menyumbangkan Indomie atau lain-lain. Jadi boleh agar kita bisa mengundang pembicara ke depannya lebih bagus lagi dan lebih apa yang diinginin kita bisa undang. Ini kan baru kita podcast yang pertama. Oh iya benar, ini yang pertama. Intern dulu. Nanti kalau udah banyak subscribe-nya banyak, baru kita OTW ke eksternal. Oke, jadi teman-teman ingat subscribe, komen dan like. Benar sekali. Nah, kalian ada kesibukan kuliah hari ini? Ada. Kalau saya sih enggak ada. Udah dipecat ya? Jadi OTW. Ini semester berapa tadi? Belum nyebut semester. Oh ya, semester 7. Saya dari semester 7. Semester 5. Jadi beda setahun Presiden BEM dan wakil Presiden BEM-nya. Walaupun beda setahun, tetapi visi misinya mereka itu sama. Ada visi misinya dari BEM ini? Ada. Tadi kemarin pas di awal menjabat kita ada visi misi, kebetulan sekarang nggak hafal juga. Karena kan kita udah pertengahan jabatan sekarang. Ada kok misi-misi kita, cuma ya panjang. Karena kita kemarin udah ada pemaparan misi-misi juga di auditorium. Sama WR3. Biar panjang ya? Ya, biar panjang, mungkin langsung aja. Oke. Sebelumnya nih, pernah ikut organisasi lain nggak? Mungkin dari Bapak Presiden BEM dulu, karena kan nggak kebetulan aja langsung ikut, bisa jadi Presiden BEM, bisa ikut Badan Eksekutif Mahasiswa ini. Pastinya ada pengalaman-pengalaman yang sebelumnya diikutin, atau ikut ormas gitu? Nggak ada? Coba dari Bapak Presiden BEM dulu. Pengalaman organisasi ya? Ya. Mungkin untuk pengalaman organisasi ya dari saya SD boleh cerita. Oh, pernah SD? Pernah SD? Iya, kalau saya manusia. Mungkin lahir langsung gede. Ya. SD ikut apa? SD nggak ada ikut organisasi. Jujur saya pribadi saya sebenarnya dari kecil itu nggak orang organisasi. SD, SMP, SMA saya nggak tahu organisasi.
Saya cuma tahu yang namanya STT di rumah. STT, jadi STT itu Banjar ya? Ya, di Banjar, lingkungan Banjar. Nah, terus setelah menginjak jadi mahasiswa kuliah, milih jurusan ilmu administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sana saya mulai mengenal yang namanya organisasi. Yang dimana awalnya tuh emang ajakan teman. Diajak-ajak ya, ikut ya, gitu nggak dari diri sendiri emang diajak ikut. Pertama di BEM FISIP. BEM FISIP-nya saya ikut di BEM FISIP. Diajak nimbrung sama teman-teman, oke. Udah seret. Terus saya ikut lagi satu di PMAD. PMAD. Ya, PMAD. Persatuan Mahasiswa Hindu Dharma. Salah satu unitas di Warmadewa. Nah, setelah berjalannya waktu, saya ikut di FISIP dan Warmadewa. Nah, ketemu teman-teman di BEM Universitas Warmadewa, di BEM Unwar. Nah, saya akhirnya nyaman di sini. Saya akhirnya ikut di sini dan ikut bergabung di sini. Pertama saya bergabung tuh saya cuma anggota biasa. Dari FISIP juga, FISIP pernah jadi ketua panitia, PMAD pernah jadi ketua panitia. Habis itu masuk ke BEM Warmadewa, saya sebagai anggota biasa. Saya belajar lagi untuk organisasi. Habis apa namanya? Beda lah hidup saya dari SD, SMP, SMA. Pas kuliah tuh saya lebih sering di kampus jadinya. Terus beriring berjalannya waktu, saya ikut BEM Unwar jadi ketua panitia, jadi panitia inti. Habis itu dipercayai sekarang sebagai presiden mahasiswa. Seperti itu perjalanan organisasinya. Jadi perjalanan dari Kak Yudi ini benar-benar dari dasar sekali. Ya, jadi nggak tahu apa-apa ya dari SD nggak ikut apa, SMP nggak ikut apa, SMA nggak ikut apa-apa. Ya. Oke, jadi di kuliah ini benar-benar dia memotivasi dirinya sendiri walaupun dia nggak ikutin apa-apa ya. Iya, benar. Luar biasa. Tepuk tangan dong wakilnya Bapak Presiden. Luar biasa sekali motivasinya. Jadi hari ini dia benar-benar membuktikan bahwa orang misalkan nggak ikut organisasi dari awal bisa kok dia meraih sesuatu atau di puncaknya di suatu saat nanti. Benar semua gitu? Bisa kita pelajari. Ya. Semua bisa dipelajari. Nggak boleh minum dulu. Oh iya. Boleh. boleh. Karena udah cerita panjang lebar boleh minum. Oke, terima kasih dari Bapak Presiden BEM. Ceritanya sangat menyedihkan dan menyentuh hati sekali ya. Ya, silakan diminum. Anda yang bersalah. Benar sekali terus. Oke, kita lanjut ke Wakil Presiden BEM. Tentunya pasti ini nggak sama ceritanya. Karena ini pun punya cerita sendiri. Wakil Presiden pasti punya cerita sendiri dan kesan sendiri. Sebelumnya ada pernah ikut organisasi nggak? Mungkin dari kuliah sebelumnya masuk BEM atau dari yang cerita dari Pak Gong dari SD diceritain. Kalau dari SD sih aku emang nggak ada organisasi ya. Palingan ikut pramuka kan biasalah SD. Tapi pas masuk ke SMP, sorry ya dia main HP. Kebiasaan, emang sering gitu. Habis itu masuk ke SMP kan ada organisasi OSIS. Akhirnya karena punya kakak sepupu yang ikut juga pengurus OSIS, akhirnya aku kenal orang dalam ya? Enggak. Kakak sepupu kebetulan itu udah SMA, Itu kayak nawarin ikut OSIS aja biar punya banyak teman, biar punya relasi juga digituin kan. Akhirnya coba ikut pengurus OSIS. Pas SMP aku ikut 2 tahun. Habis itu lanjut lagi SMA karena aku udah ngerasa kayak oke lah, aku nyaman banget ikut OSIS di SMP. Akhirnya ikut lagi di SMA dan kebetulan juga pas di tahun pertama ikut di OSIS SMA aku dipercayai jadi wakil ketua OSIS. Wakil ketua OSIS ya? Habis itu lanjut lagi di tahun berikutnya kan ada pemilu gitu. Aku dicalonkan kembali jadi calon ketua OSIS tapi karena kalah suara. Pas itu kebetulan kalah suara jadi naik jadi sekretaris umum. Sekretaris umum. Iya. Di situ karena udah 4 tahun nih ikut organisasi, oke lah aku pengen ikut lagi di kuliah. Mumpung udah punya basic lah. Ya, akhirnya ikut lagi di kuliah. Tapi aku bingung nih sebenarnya pertamanya. Awalnya ikut apa? Langsung BEM? Iya, langsung BEM. Langsung BEM. Nah, pertama itu bingung kan ikut BEM fakultas atau unitas atau BEM atau BEM universitas. Akhirnya setelah aku pikir panjang selama ospek itu aku pikir panjang banget, akhirnya ya udah kayaknya jiwaku ada di sini kayak. Di BEM Universitas Warmadewa. Wow, sangat penjilat sekali ya depan. Presiden BEM. Penjilat. Ternyata pengalaman dari wakil presiden BEM-nya lebih baik ya daripada masa lalunya. Lebih banyak, maaf. Jadi lebih banyak. Dia benar-benar juga memotivasi dirinya sendiri walaupun dia sudah ikut organisasi sebelumnya, tetapi dia ikut lagi organisasi karena belum puas akan ilmu yang dimilikinya. Benar sekali ya? Oke, tepuk tangan dulu dong buat wakil yang luar biasa ini.
Oke, tadi kita sudah nanyain gimana sih pengalaman organisasi mereka, gimana sih pengalaman mereka. Ternyata benar-benar setelah diceritakan bahwa apa itu mengikuti organisasi, mereka punya ceritanya masing-masing. Nah, sekarang ini kan sudah nih jadi Presiden BEM sama Wakil Presiden BEM. Pastinya punya dong cerita sekarang yang baru. Yang barunya itu mungkin kesan dan pesannya seperti apa sih selama kalian menjadi Presiden BEM atau Wakil Presiden BEM. Sebelumnya berapa tahun kalian menjabat udah nih? Baru 3 bulan. 3 bulan menjabat sama 3 bulan. Ya, 3 bulan berbeda. Keren beda-beda. Jadi sudah 3 bulan. Ada upacaranya 3 bulanan? Nggak ada. Jadi mereka sudah 3 bulan menjabat sebagai Wakil Presiden BEM dan Presiden BEM. Mungkin kita kebalikannya, nanyanya sekarang lebih ke Wakil Presiden BEM-nya dulu. Gimana sih pesan dan kesannya mengikuti atau menjabat sebagai Wakil Presiden BEM? Pasti ada cerita. Kalau pesan sih belum ada sih kayaknya, karena kita juga baru sebentar. Baru 3 bulan ya. Kalau kesannya sampai sejauh ini, pertama jujur yang aku rasain itu awalnya sebelum dilantik takut aku tuh nggak bisa bawa BEM Universitas ini lebih baik lagi. Tapi setelah aku diajak kerja bareng sama Kak Yudi, kementerianku yang sekarang, terus juga anggotanya yang sangat luar biasa, jadi rasa takut tuh hilang. Hilang nggak takutnya? Iya, rasa takut tuh hilang. Tapi pas lihat Bagong lagi, takut lagi ya? Takut lagi ya? Ya, apalagi kalau tau lah Kak Bagong kayak gimana. Di situ saya orang baik-baik. Oh, orang baik-baik ya? rasa takutnya hilang. Dan setelah beberapa proker berjalan, jujur yang aku rasain sekarang tuh kayak bangga sih. Bangga bisa merangkul teman-teman semuanya, bangga bisa diberikan kepercayaan lebih. Intinya aku bangga dan aku bakal berusaha lagi. Dari dukungan teman-teman itu ya? Wow, luar biasa sekali. Nah, sekarang nih, Presiden BEM-nya nih, punya nggak cerita? Punya? Cerita apa nih? Cerita gimana kamu menjabat sebagai Presiden BEM dan tentunya ceritanya seperti apa? Kan Presiden BEM ini kan tanggung jawab yang besar gitu. Mewakili seluruh mahasiswa, aspirasinya seperti apa? Gimana sih menjalani semuanya itu? Ceritanya? Cerita. Oh, ya, oke. Aku disiplin dengar ceritamu. Biasanya aja. Oke, jadi minum dulu, Pak. Enggak, udah. Jadi ceritanya tuh sih awalnya emang nggak ada niatan dari awal, emang dari jauh-jauh, mungkin dari FISIP emang niatan pengen jadi presiden dan nggak ada. Emang pure pengen ikut berbaur, pengen nambah teman, itu sebenarnya awalnya. Nah, seiring berjalannya waktu, nggak tahu kenapa saya dipercayai lah, pengen lah ada ambisi dikit menjadi presiden BEM karena pengen menambah pengalaman lagi, karena sebelumnya juga kan jadi ketua panitia udah pernah. Pengen menambah biar ada greget lagi dikit gitu, megang tanggung jawab yang gede gitu. Coba ya dari awal ya? Enggak sih coba tapi coba bulan Bora ya? coba tapi dengan bekal, bekal nggak coba dengan yang salah-salahan nggak gitu, artinya akhirnya dipercayai sebagai mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden sama Gekmas, dan kebetulan pas saya mencalonkan kita itu aklamasi ya, ada satu calon, pas itu nggak ada yang mencalonkan lagi, jadi akhirnya kita yang dipercayai menjadi presiden dan wakil presiden BEM. Dan memilih kementerian juga ya, kalau emang ditanya cerita banyak banget sebenarnya, dari saya memilih teman menjadi kementerian. Kan di BEM ada namanya kementerian untuk menaungi masing-masing kegiatan, masing-masing itu ada. Di sana sebenarnya kendalanya banyak, saya memilih orang-orang. Jujur di sana saya emang memilih orang yang emang nggak pintar, artinya saya mau belajar ya? Ya, saya mengutamakan orang yang mau belajar. Dan orang yang emang niat dan bisa dikasih tahu gitu. Dikasih tahu ya. Oke, luar biasa sekali dari Presiden BEM dan Wakil Presiden BEM-nya. Nah, ini ngomong-ngomong kan ini kalau organisasi kan punya namanya program kerja. Nah, di sini apalagi kita di masa pandemi. Di masa pandemi ini apa sih yang udah dijalanin program kerjanya dan bagaimana sih cara menyesuaikan di pandemi ini? Mungkin dari Bapak Presiden BEM-nya gimana? Selaku Presiden BEM harus kan ada keputusan dan suatu hasilnya. Ya, nama presiden BEM sebenarnya tanggung jawabnya gede kali. Lebih gede. Ya, saya tumben soalnya megang tanggung jawab yang gede. Lagi pandemi sekarang. Ya, itu dah. Untuk masalah program kerja, selama ini udah berjalan 3 bulan. Kita udah menjalankan 3 program kerja ya? 3
Tiga kalau nggak salah. Pertama kita udah buat webinar tentang isu yang kemarin, undang-undang cipta kerjanya, omnibus law-nya. Kita buat webinar, terus habis itu kita ada LKMO. LKMO itu adalah open recruitment anggota baru kita, latihan kepemimpinan manajemen organisasi. Terus habis itu yang terakhir baru dua ya? Baru dua. Yang tiga itu apa ya? Maunya kan Pengmas tapi oh iya. Pengmas pengabdian masyarakat. Baru dua yang sekarang kita masih progres untuk aksi sosial. Aksi sosial kita bakal datang ke suatu panti asuhan yang letak di Beleleng nantinya. Oke, luar biasa sekali. Dan di tengah pandemi belum nih? Di tengah pandemi. Tadi pertanyaannya sekalian dibungkus di tengah pandemi ini seperti apa? Untuk masalah pandemi. Kebetulan kan saya menjabat di tengah pandemi nih. Untuk masalah program kerja pastilah ada permasalahan besar karena di pandemi ini kita nggak bisa melibatkan orang banyak, sedangkan kita di anggota BEM berjumlah banyak. Gitu loh. Kadang saya sendiri merasa gimana ya? Takut gitu, takut karena kebetulan kita sekarang lagi kumpul-kumpul, bisalah saya merangkul semuanya dan kita di pas kegiatan itu nggak bisa melibatkan mereka semua, takutnya kan ada yang iri hati kayak gitu. Itu suara apa ya? Nah, mungkin di luar ada gini, ya, biarin aja. Nah, terus apa aja tadi di tengah pandemi ya? Nah, untuk pandemi program kerjanya. Kebetulan saya terpaksa kayak webinar itu kan saya buat webinar kita melibatkan cuma beberapa panitia. Banyak sih sebenarnya efek-efeknya kalau kita berkegiatan di tengah pandemi ini kita nggak bisa melibatkan semua anggota, takutnya kan ada yang iri aku kok nggak pernah ikut. Itu sebenarnya riskannya tergantung kita sekarang gimana cara menjelaskan ke mereka, ngerangkul mereka, ngasih tahu mereka biar dia bisa mengerti gitu. Jadi itu kendalanya langsung. Itu kendalanya misalnya. Tadi itu udah dijelaskan gimana sih program kerjanya dan kendala yang dialami dan tentunya gimana cara membungkus program kerjanya di tengah pandemi ini. Mungkin aku langsung tanya Wakil Presiden BEM-nya. Tadi kan sudah capek ngomong, Bapak Ketua Pres BEM-nya. Nggak pernah capek. Nge-gym ya? Zumba. Jadi wakil ini Presiden BEM kita ikut Zumba. Jadi yang mau belajar Zumba silakan hubungi dia WA. Oke, langsung kita tanya di Wakil Presiden kita ini. Luar biasa sekali, apalagi perempuan ya, menanggung benar-benar program kerjanya yang banyak sekali di tengah pandemi ini. Oke, di situ kan itu udah jelasin tentang kendala. Nah, nama kabinet dari kalian ini apa sih? Kenapa sih kalian begitu kuat sekali atau menjadi dasar pondasi nama kabinet itu kan membuat motivasi sendiri untuk menangani program kerja kalian. Apa sih nama kabinetnya? Rahasianya apa sih? Kok bisa sampai kuat ini? Rahasia kok kita terbuka aja. Terbuka. Benar. Makanya kita buat podcast. Iya, benar. Nama kabinet Maha Abinaya. Ya. Kita sekarang di 2020-2021 kita kabinet Maha Abinaya. Kok kenapa bisa Maha Abinaya? Apa maksudnya? Abinaya itu kan semangat. Habis itu Maha itu artinya besar. Jadi dasar kita untuk menjalankan BEM Universitas ke depannya ini tuh sebenarnya dengan semangat yang besar. Semangat yang besar. Iya. Benar. Oke, Maha Abi. Aku sedikit lah. Maha Abinaya. Oke, sedikit dulu. Ini besarnya. Ini besarnya. Maha Abinaya. Abinaya. Tepat sekali. Pas sekali. Pasangan best couple. Oke, silakan mungkin. Jadi kata nama kabinet Maha Abinaya itu kita angkat karena kebetulan juga saya mikirnya kita tuh menjabat di tengah pandemi. Menjabat di tengah pandemi. Saya berpikir pasti ke depannya tuh bakal banyak hal yang berbeda bakal kita hadapi karena di tengah pandemi. Jadi saya berpikir Maha Abinaya. Maha itu saya ambil dari kata mahasiswa sebenarnya. Mahasiswa. Maha itu artinya besar, Abinaya itu artinya semangat. Jadi semangat yang lebih besar lagi untuk kedepannya menjalankan program kerja, lebih kreatif lagi kedepannya menjalankan program kerja karena kita di tengah pandemi. Itu saya mikir, makanya saya ambil kabinet Maha Abinaya. Wow, luar biasa sekali, benar-benar kepikiran ya. Itu bahasa apa, Romawi ya? Sanskerta ya? Bahasa Sanskerta. Kita ngerubusin itu bersama kementerian apa sih yang bagus. Jadi diambil dari bahasa Sanskerta. Maha itu besar, Abinaya itu semangat. Semangat yang besar. Semangat yang besar. Oke, tadi kan udah dijelasin nih sama Presiden BEM sama Wakil Presiden BEM-nya kalau kabinet ini namanya
Maha Abinaya. Besar. Semangat yang besar. Semangat yang besar. Besar ini dia besar. Oke, jadi karena semangat yang besar tentunya itu pasti akan mengeluarkan waktu. Nah, buat perubahan. Apa namanya? Mengorbankan waktu untuk mengorbankan semangat yang besar. Nah, gimana sih kalian untuk bagi waktu di tengah-tengah ini? Membagi waktu di keluarga, teman, pacar, atau tetangga kalian. Gimana sih membagi waktu itu bersosialisasi di masyarakat yang lainnya? Coba dari wakil dulu deh. Kalau masalah bagi waktu sama keluarga, kebetulan juga dari keluarga kan ngedukung sepenuhnya aku di sini. Jadi untuk bagi waktu sama keluarga sih nggak terlalu bermasalah ya. Jadi kalau aku bilang aku ada keperluan di BEM, ya udah sana, jalan sana. Gitu. Besok kalau bagi waktu sama di lingkungan rumah, karena aku juga ikut STT sama kayak Kak Bagong. Jadi Bagong ya. Kak Yudi kan lebih imut. Jadi aku bagi waktunya itu, tapi aku tetap mementingkan di sini sih, karena juga di STT aku cuma jadi anggota. Jadi aku lebih mementingkan di sini. Kalau misalnya aku punya waktu luang, aku terjun langsung ke STT. Oke. Jadi menyesuaikan ya, karena kebetulan jabatan sebagai anggota bisa disesuaikan jadinya. Karena tanggung jawabnya berbeda. Iya. Oke, luar biasa sekali dari Wakil Presiden BEM Universitas Warmadewa. Nah, kita tanya nih kepada Presiden BEM kita. Pastinya dia sibuk sekali. Nah, sekali kan apalagi menjadi Ketua STT ya? Iya, Ketua STT. Ketua STT. Gimana sih caranya bagi waktu? Kasih tahu dong rahasianya ke teman-teman. Masalah bagi waktu ya, tergantung kepribadian masing-masing sih. Kepribadian masing-masing ya. Kebetulan saya sekarang jabat jadi Presiden BEM ini, dipercaya di rumah juga menjabat sebagai Ketua STT. Sebenarnya kan susah sebenarnya bagi waktu. Nah, pintar-pintar kita untuk memanage orang. Kalau saya sih sistem saya di rumah, kalau misalnya mana sih yang lebih penting, di rumah kan saya punya wakil STT. Nah, wakil STT-nya ya. Kita bisa nyuruh mana, kalau misalnya di BEM ada kegiatan yang ya emang harus saya yang hadir, jadi di STT kalau emang ada kegiatan juga saya kasih kepercayaan sama wakilnya buat kerjaannya, buat tanggung jawab di rumah. Kerjanya. Kebetulan juga saya menjabat di rumah sebagai Ketua STT dan memiliki wakil yang cagar lah dibilang. Ya. Cagar itu dalam artian bisa mengambil kerjaan, bisa manage teman-teman semua juga gitu. Kalau emang nggak ada wakil, jujur emang sulit ya. Ya bisa aja saya cancel. Pernah kok sekali wakil saya nggak bisa di STT, saya ada kerjaan di BEM, saya cancel acara di Banjarnya. Ya, karena biasanya kan setiap purnama itu saya ada persembahyangan di STT. Berarti gara-gara kamu nggak sembahyang gitu orang-orang ya? Bisa dibilang gitu. tak suruh sih, tapi gini. Jadi buat teman-teman di Banjarnya atau masyarakat di Badung, usir dia dari Banjar. Bukan gitu maksudnya. Artinya saya ngasih tahu karena saya nggak bisa, wakil saya nggak bisa. Dia sembahyang sendiri-sendiri lah. Ya, oke. Gitu. Nah, untuk di keluarga nih. Kita bagi waktu aja sebenarnya. Pintar bagi waktu ya. Meminit orang gitu. Kalau untuk di keluarga mendukung penuh ya untuk keluar dari keluarga ya. Gimana di keluarga? Gak tahu sekarang masih dianggap apa. Karena gimana di rumah? Gak pernah di rumah ya. Untuk keluarga sih tergantung kita juga. Saya udah menjelaskan juga sama ibu, bapak, keluarga di rumah semua bahwa saya menjabat di kampus sebagai gini. Nah, kebetulan juga ibu sama bapak saya di rumah emang ngerti gitu loh. Emang ngerti saya, sibuk gini. Hampir setiap hari saya nggak pernah di rumah. Pergi pagi, pulangnya pagi. Gitu. Nggak tahu masih dianggap anak apa enggak gitu. Karena ini juga tanggung jawab. Ya, tapi kan ini kegiatannya positif. Ya, soalnya positif kegiatannya dan juga dia menjabat sebagai tanggung jawab yang besar sebagai Presiden BEM. Ya. Makanya didukung penuh ya sama ibu atau bapaknya. Kalau emang ada kegiatan kayak odalan itu ya saya usahain untuk ke rumah bagi waktu gitu. Kalau kayak orang meninggal itu kan untuk tetangga bagi waktu juga. Saya tak usahain, ya Mas tak suruh di sini. Ya Mas, karena punya wakil yang kayak tadi dibilangin ya. Luar biasa sekali dari wakil Presiden BEM sama ketua Presiden BEM. Kita tepuk tangan dulu. Silakan di komen tepuk tangan, pakai emot tepuk tangan untuk berdua ini luar biasa. Nah, sekarang ini kalian di organisasi kan pastinya punya yang namanya anggota. Anggotanya kan ada banyak. BEM berapa ada anggota sekarang? 190 sekian. 190 sekian. Apalagi karena inisiatifnya lebih tinggi pengen ikut BEM ya. Iya. 190 banyak sekali loh itu. Ya, kebetulan kemarin pas OR tuh sebenarnya saya takut sebenarnya kemarin karena yang tahun 2020 kan ospeknya ospek online. Dia ospek online, saya takut dia nggak tahu yang namanya BEM, nggak tahu yang namanya organisasi. Dan pas ya buka open recruitment-nya,
kebetulan banyak yang daftar. Banyak yang daftar ya. Itu emang pure, emang dia yang pengen ikut karena dia nggak pernah ke kampus, belum pernah ke kampus, belum tahu teman, jadinya dia tuh nggak ada ajaan dari teman. Iya benar-benar. Ya dia emang pure dari dirinya sendiri. Kalau dulu kan bisa saling ketemu, diskusiin, diajak-ajakin. Iya ke ada positifnya juga dia gini. Sekarang online kan serba nggak pernah ketemu dia. Nah sekarang kan itu 190, 100 sekian lah. Ya. Nah gimana sih caranya kalian berdua ini menyatukan pikiran dari semua anggota itu, terutama di kementerian kalian mungkin gimana sih caranya kalian biar visi misi kalian itu berjalan dengan baik? Mungkin dari Wakil Presiden BMN dulu. Kalau untuk menyatukan pemikiran itu sebenarnya susah banget ya, karena kan setiap anggota itu kan mempunyai pemikiran berbeda-beda pastinya kan. Tapi kalau dari kitanya lebih banyak komunikasi sama mereka, karena dari komunikasi itu kita lebih tahu lah gimana sih wataknya mereka, gimana sifat-sifatnya mereka. Jadi nanti ketika kita minta pendapatnya mereka, kita juga bisa lah bersikap kayak gimana. Jadi kan seorang pemimpin itu kan juga harus bisa fleksibel, harus bisa mengerti bagaimana anggotanya. Keadaan anggotanya seperti apa. Jadi kita lebih banyak pendekatan sama mereka, kita cari tahu bagaimana pola pikirnya. Jadi nanti biar nggak ada miskomunikasi lah antara mereka sama kita. Gitu. Pendekatan apa yang udah dilakuin sama Wakil Presiden BMN ini? Ada kan ini manggang-manggang. Iya, pendekatannya sama acara Jumat ceria. Jumat seribu cerita. Jadi pendekatan anggotanya dengan cara manggang-manggang. Manggang apa aja tuh? Kira-kira B-nya apa aja? Aku pengen ikut. Indonesia. Ada dong nggak? Aku senang. Aku pengen ikut kalau ada dom ya. Nggak ada tuh. Oh nggak ada dom. Oke. Oke, jadi teman-teman silakan ikut BEM karena BEM ada manggang-manggang enak sekali ya menunya. Kalau misalnya nggak ada BEM yang kita panggang, sering kita manggang ini bakar-bakar BEM. Jadi gitu acara pendekatannya sesama anggotanya. Lebih banyak kegiatan bersama lah. Program kerjaan lebih banyak, jadinya lebih mendekatkan diri. Oke, gimana kalau Bagong? Apa tuh? Menyatukan pikiran. Sebagai Presiden BEM apalagi, gimana cara menyatukan pikiran? Apakah dicekek orang? Satuin kepalanya. Gimana konsepnya? Sama kayak yang dibilang kayak konsepnya Bagong. Yudi Kak Yudi. Gimana sama kayak Mas, artinya untuk menyatukan pemikiran itu kan susah sebenarnya. Yang namanya organisasi, orang banyak di dalamnya, pastilah ada yang namanya perbedaan pemikiran. Sebenarnya tergantung kita aja sekarang di atasan kayak gimana merangkul mereka. Kayak yang dibilang kayak Mas tadi, kita lebih banyak untuk komunikasi sama mereka, kayak rapat, mungkin di formalnya, di non formalnya kita ada kegiatan manggang-manggang. Di sana kita bisa memahami karakter mereka gitu. Oh, ini orangnya kayak gini. Kita harus gimana gitu. Kita harus menyikapi mereka. Artinya kita sebagai pimpinan di sini harus mengalah intinya. Harus bisa beradaptasi dengan mereka gitu. Kita harus memahami karakter mereka dan tahu dia tuh kayak gini gimana, karena apa gitu. Kita yang harus bisa gitu. Berarti dengan cara kegiatan-kegiatan yang formal dan non formal bisa tahu sifatnya seperti apa. Misalkan manggangnya sampai gosong ikannya, berarti dia egois. Berarti keras lah. Kalau ikannya gosong, berarti dia punya sifat yang egois, keras mungkin. Kalau pas di mungkin dia sendiri yang suka yang gosong-gosong, dia buat yang gosong. Pas manggang, benar. Pas manggang, ikan cupang dipanggang, berarti abang. Oke, jadi itu dia tadi cara menyatukan pikiran dari Wakil Presiden BEM kita sama Ketua Presiden BEM Universitas Warmadewa. Luar biasa sekali, ternyata mereka mempunyai suatu konsep-konsep tersendiri bagaimana cara mendekatkan diri kepada anggota dan menempatkan diri sebagai pimpinannya. Luar biasa sekali. Tepuk tangan lagi sekali. Komen ingat juga. Nah sekarang ini kan tadi sudah bagaimana cara kalian pendekatan untuk anggota kalian dan menyatukan pikiran. Nah ini bisa kalian memberikan motivasi ke semua teman-temannya atau nggak seluruh mahasiswa Universitas Warmadewa, bukan hanya anggota BEM saja. Gimana sih motivasi kalian untuk mereka itu aktif di Warmadewa? Secara keseluruhan dah, mungkin dari Presiden BEM-nya mungkin. Motivasimu sebagai mahasiswa Universitas Warmadewa dan sebagai Presiden BEM Universitas Warmadewa. Motivasimu untuk mahasiswa seluruhnya. Kalau motivasi ya, saya nggak bisa sebenarnya ngasih kata-kata motivasi. Intinya kalian untuk yang ikut organisasi, terutama BEM Universitas Warmadewa, kalian tetap semangat walaupun di tengah pandemi. Kayak yang saya bilang tadi, apalagi kita udah ada kabinet yang namanya sekarang semangat yang besar. Semangat yang besar. Kita sekarang
karena kebetulan menjabat di tengah pandemi juga, kita harus berpikir berkali-kali untuk membuat kegiatan gitu loh. Artinya tetap semangat, jangan jangan jadikan pandemi itu halangan gitu. Kita harus jadikan pandemi itu buat berpikir kembali untuk mengemas acara itu kembali biar lebih gimana ya, walaupun di tengah pandemi biar acara itu terlihat menarik dan lancar tetap gitu loh. Oke. Intinya jangan jadikan pandemi itu masalah gitu aja intinya, motivasinya buat saya. Karena di tengah pandemi, jujur saya sebenarnya bosan dengan pandemi ini karena sulit. Kedepannya juga saya kan kebetulan program kerja belum jalan, ada beberapa sama seminar nasional gradasi itu kan event besar juga di BEM Universitas Warmadewa, program kerja yang salah satunya kerja yang utama yang besar itu kayak konser gitu, konser musik yang kebetulan tahun kemarin nggak ada karena pandemi udah tuh. Astungkaro aja di tahun depan kita bisa ngelaksanain gradasi ini. Gradasi ya. Gradasi gimana kita akan menyesuaikan di pandeminya ini ya? Ya, Astungkaro pandeminya udah hilang gitu. Kita bisa ngejalanin gradasi dengan biasanya lah. Kalau emang pandeminya belum hilang, terpaksa kita jadinya mutar otak kembali buat mengemas gradasi itu biar bisa jalan di tengah pandemi. Tengah pandemi ya. Buat konser mini, mungkin buat konser di tengah mobil itu nontonnya kan. Oh ya, bisa bener ya. Mungkin pas konser disuntik vaksin. Gitu bisa juga. Pas masuk bukan dicap pakai tiket tapi disuntik. Oke, jadi itu dia. Masalah tidak bisa menghalangi kita karena masalah kita bisa manfaatkan dengan baik untuk kedepannya. Apalagi tantangannya sekarang jadi Presiden BEM yaitu pandemi ini. Bukan hanya dia aja tapi seluruh orang di dunia. Jadi benar-benar kita harus memanfaatkan baik-baik permasalahan yang kita hadapi. Tepuk tangan buat Presiden BEM kita dan komen pakai emot tepuk tangan. Oke, kita langsung ke Wakil Presiden kita. Gimana nih motivasinya sebagai Wakil Presiden BEM apalagi seorang wanita? Kalau motivasi, aku sebenarnya sama Kak Bagong nggak terlalu bisa ngasih kata-kata mutiara, tapi di sini aku nggak mengkhususkan untuk yang organisasi ya, tapi seluruh mahasiswa. Jadi tetap semangat, jangan pernah berhenti berkarya, jangan pernah berhenti berpikir positif dan jangan pernah berhenti berpikir kreatif karena sebenarnya dari pandemi ini kita tuh sebenarnya diajarkan untuk berpikir lebih kreatif lagi kan, seperti yang dibilang sama Kak Yudi tadi, dari halangan itu kita bisa muter otak lagi gimana sih biar kegiatan tetap jalan di tengah pandemi ini. Terus yakinlah kesedihan kemarin akan menjadi kebahagiaan kita hari ini kalau kita bangkit dari keterpurukan. Wih, luar biasa. Pasti sering lihat quotes galau dah. Makanya bisa mengeluarkan kata-kata mutiara dengan quotes-quotesnya. Jadi untuk mahasiswa Warmadewa yang mau lihat quotes-quotes gini bisa follow IG BEM-nya. Ya, benar. Follow IG BEM, di sana ada motivasi dari dia. Itu kopas di Google ya? Nanti setiap minggu ya apa setiap bulan kita ada upload quotes dari masing-masing anggota BEM. Masing-masing anggota BEM. Jadi silakan di-follow Instagramnya BEM Official BEM Unwar. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita. Like, comment, and subscribe. Apa nama YouTube channel kita? BEM Universitas Warmadewa. Jadi kalian bisa komen atau saling sharing di komen. Kita akan pasti balas. Komennya pasti dibalas. Jadi itu dia tadi dari Wakil Presiden BEM kita, gimana dia cara menghadapi dengan pandemi ini. Pastinya kesedihan ini akan menimbulkan atau kedepannya membuahkan hasil kebahagiaan. Luar biasa, tepuk tangan buat Presiden BEM dan Wakil Presiden BEM kita. Oke, karena ini sudah kita keterbatasan waktu dan sudah waktunya kita pamit undur diri. Karena durasinya juga di YouTube biar terlalu panjang ya. Biar nggak bosan orang nonton. Biar bosan orang nonton. Kebanyakan tuh video-video di YouTube sampai 1 jam. Jujur saya pribadi nonton sampai pertengahan udah tidur. Jadi ini rencana YouTube kita 20 menit, iklannya 1 jam. Jadi iklannya jangan di skip. Oke, jadi ingat subscribe, like, dan komen. Jadi sampai jumpa di podcast kita yaitu PSBB, Podcast Santuy bersama BEM dan Warmadewa. Ya, dan jangan lupa hidupin channel YouTube-nya atau notifikasinya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Dadah. Terima kasih.